Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sofia Afnika dengan NIM 210035152. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi pendidikan yang dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD dan Ibu Lutfiani MPD. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman semua, dari video yang sudah saya lihat dan dengarkan pada pertemuan kali ini atau pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai fungsi, tujuan, ruang lingkup, serta pentingnya administrasi pendidikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video yang telah Bapak Hanif sampaikan, yaitu administrasi ini berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan pendidikan. Jadi administrasi itu yaitu proses pengelolaan atau segenap pengerahan kemampuan dalam rangka mengintegrasikan segala sumber daya, baik itu personel, spiritual, material, yang saling berkaitan dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan tersebut. Jadi administrasi ini adalah suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan melalui segenap pengintegrasian dan pengerahan dari fungsi-fungsi administrasi atau fungsi manajemen terhadap keseluruhan bidang garapan administrasi pendidikan. Kemudian yang selanjutnya itu kita akan membahas tentang pentingnya mengintegrasikan semua hal tersebut dalam setiap satuan pendidikan di sekolah, yaitu sangatlah penting. Pada setiap sekolah itu mulai dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi itu sangat penting karena sebagai subsistem dari segala sistem secara keseluruhan dalam sistem pendidikan di sekolah atau lembaga satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai tujuan administrasi. Nah, dari video yang telah saya dengar dari Bapak Hanif, ada tujuan administrasi ini minimal 4, yaitu menurut para ahli yang bernama Fanny and Keffer, dimana tujuannya itu yaitu yang pertama untuk efektivitas dari produksi. Efektivitas di sini adalah kata dasarnya efektif. Jadi ini terkait dengan pencapaian tujuan. Jika kita mempunyai tujuan dalam jangka 1 tahun, maka seharusnya dengan melaksanakan administrasi dari seluruh bidang garapan pendidikan ini, maka tujuan itu harus kita selesaikan sebelum 1 tahun atau sekurang-kurangnya dalam 1 tahun itu untuk bisa dicapai. Begitupun sebaliknya. Kemudian yang kedua yaitu mengenai efisiensi. Efisiensi di sini adalah melalui kegiatan administrasi seluruh program terkait bidang garapan dalam administrasi di sekolah lebih efektif terkait dengan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan kita menyesuaikan diri. Maksud dari menyesuaikan diri di sini yaitu artinya kita bisa mengambil salah satu bidang garapan. Misalnya administrasi kurikulum itu diganti menterinya, tentu kurikulumnya juga pasti akan berganti, bukan? Kemudian dalam konsep perguruan tinggi ini kita harus mampu menyesuaikan dengan tuntutan dan permintaan industri atau pasar. Kemudian yang keempat mengenai kepuasan kerja. Ketika suatu program dilandasi dengan rencana yang matang, action yang benar, organize yang tepat dilakukan, dan juga kontrol, maka semua akan berjalan sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan. Kemudian kita masuk kepada fungsi atau proses administrasi ini. Di sini ada 4 minimal fungsi atau proses administrasi menurut Bapak Hanif, yaitu diistilahkan dengan POAC, P-O-A-C, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Yang pertama, planning atau disebut dengan perencanaan, yaitu
keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka untuk mencapai tujuan. Misalnya, ketika kita ingin menuju suatu kota atau perjalanan menuju suatu tempat, tentu kita sudah jauh-jauh hari untuk prepare-nya, seperti dengan apa kita berangkat, dengan siapa kita akan pergi, dan apa saja yang akan kita bawa, dan dimanapun kita, dan dimana nantinya kita akan menginap. Begitulah contohnya. Kemudian yang kedua yaitu organisasi, yaitu maksudnya di sini organisasi ini adalah proses keseluruhan dalam rangka mengelompokkan orang-orang, the right man and the right places, yaitu bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan oleh orang yang tepat. Karena dalam agama pun diingatkan, ketika sesuatu diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi, untuk sebuah lembaga pendidikan, siapa yang akan mengerjakan apa, siapa yang ditempatkan di bagian mana itu harus disesuaikan dengan skill dan kemampuan atau bidangnya, sehingga ia tahu persis harus melakukan apa. Jadi tidak misalnya tidak mungkin kan jika seorang petani kita letakkan di bagian dosen untuk mengajar di perkuliahan, dan juga begitu sebaliknya, activating, yang berarti action atau pelaksanaan, yaitu fungsinya lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang berada di organisasi. Dalam teori X dan Y menyatakan dasar manusia itu pemalas. Jadi selagi diberikan pilihan-pilihan untuk menyenangkan mereka, maka mereka akan memilih untuk hal-hal yang tidak mengeluarkan banyak tenaga, pikiran, dan biaya. Maka ada istilah ketika dikasih hati, mereka pasti meminta jantung. Ketika diberi kesempatan untuk off sekali, mereka pasti menginginkan 2 kali dan berulang-ulang kali. Jadi itu adalah sifat dasar dari manusia. Tapi di teori ini juga dibantah oleh Y, yang artinya apa? Manusia ini bisa berubah karena ada nilai motivasi yang berada dalam dirinya yang membuat seseorang ini menjadi orang yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang seharusnya tidur terpaksa, dan seharusnya mereka tidur, namun mereka terpaksa melawan dingin, kantuk, dan malas itu ketika mereka paginya ingin bekerja atau ingin kuliah di pagi hari. Nah, kemudian yang keempat yaitu controlling. Arti controlling di sini adalah proses pengamatan dari pelaksanaan secara keseluruhan kegiatan yang kita lakukan di organisasi dalam rangka agar menjamin setiap pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan rencana yang sudah kita buat. Jika kita ingin lulus 3,5 tahun, maka desainlah perencanaan secara maksimal sejak awal. Kemudian yang terakhir, kita akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi. Jadi, ruang lingkup administrasi ini adalah keseluruhan aspek yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada lembaga satuan pendidikan yang masuk dalam cakupan administrasi pendidikan, mulai dari personil, sumber daya manusia, dan ada 2 pendidik dan tenaga kependidikan. Yang selanjutnya peserta didik. Kemudian kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, pengawasan, dan yang terakhir kita mengenal 2 istilah yang akan melakukan keseluruhan bidang garapan ini, yaitu disebut dengan kepemimpinan dan supervisi. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sekianlah materi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.